Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Aduh. Ini benar-benar saya mau menyapa seluruh bangsa Indonesia. Bahasanya itu kalau saya bilang Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu mau curhat. Curhat. Kenapa? Ini saya itu lagi apa ya namanya? Campur aduk. Ya penasaran, ya ketar-ketir. Tapi memang lebih banyak ya bahagianya lah. Bahagia kan, ku nikmati tiap detik hidupku, ku bahagiakan orang-orang di sekelilingku begitu. Jadi ini membuncah kebahagiaan. Tetapi ada juga itu ketar-ketir sama penasarannya itu. Kenapa saya bilang ada penasaran? Aduh, geli sendiri saya. Aduh. Memang anak-anak bangsa ini gimana ya? Aduh, ini yang namanya Ribat Nuraniyah Hashimiyah. Ada nggak tahu ya, nggak ada 10 orangnya. Siapa nama-nama yang ada di admin itu yang menanggapi, kita chat, saya menemukan apa itu namanya Telegram ya. Ya pokoknya itu aplikasi Telegram. Nah itu ada ngobrol di dalam itu dengan mereka, chat di dalam. Loh, permintaan saya itu sederhana, mohon disampaikan salah video yang berjudul ternyata ada namanya. Siapakah namanya? Nah, saya minta tolong kepada beliau-beliau itu untuk disampaikan ke Buya Ar-Raji Hashim. Itu saja sebenarnya, nggak lebih, nggak ada yang lain. Tapi yang saya dapatkan ini, subhanallah. Kalau saya lihat dari pakaian, pecinya ini macam-macam, berarti mereka itu orang-orang pecinta agama, pecinta Allah, pecinta Rasulullah. Kenapa semuanya menolak? Kenapa semuanya berburuk sangka? Ya mungkin karena ini orangnya begini, pakaiannya begini, wajahnya begini, terus nggak ada sopan-sopannya sama sekali. Ya mungkin karena itu. Karena manusia kan menilai manusia itu dari pakaiannya yang terlihat dulu. Padahal kalau dilihat dari kandungan konten video, saya bertanya kepada semuanya, siapa manusia di muka bumi yang bisa membuat isi video seperti itu? Dan ada salah satu di antara mereka itu yang mengatakan bahwa itu hanya opini-opini. Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, berbicaralah atas dasar ilmumu. Jangan asal bicara, karena kelak segala perkataan dan perbuatanmu diminta pertanggungjawabannya. Untuk sekedar pelecehan, hinaan, itu sudah makanan saya sehari-hari. Dari kecil, itu biasa bagi saya. Tetapi yang justru saya khawatirkan adalah orang yang melecehkan, orang yang menghina itu. Kalau untuk saya ya rahmat aja, kasih sayang Allah yang saya dapatkan. Tetapi yang melakukannya itu saya mengerti bagaimana Allah kelak membalasnya. Jadi lewat video ini kepada netizen, kepada seluruh siapapun pemirsa dan seluruh bangsa Indonesia, saya hanya menyampaikan, ayolah kita berhenti berburuk sangka terhadap siapapun. Terhadap siapapun, dimanapun, kapanpun, apapun pakaian mereka.
Karena Allah memang menyuruh kita untuk selalu berbaik sangka agar kita mendapatkan hal-hal yang baik. Apalagi berburuk sangka terhadap Juan Siregar. Mungkin itu tidak ada bedanya ketika kalian itu berburuk sangka terhadap Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena dalam pandangan Allah, Juan Siregar dan Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak ada bedanya. Ini benar-benar saya sampaikan agar kita mulai membangun kebiasaan baru, budaya baru, karakter baru, budaya baru untuk selalu bersikap baik, berbudi luhur, bersantun, berkata santun, dan bersikap positif, berbaik sangka terhadap siapapun. Ya, ini untuk video ini saya buka dengan cara seperti ini, dengan harapan ada kurang lebih nanti belasan video yang saya akan buat untuk sesi ini, tapi mungkin pendek-pendek ya. Karena semua video yang saya buat di episode-episode ini itu semuanya menjawab konten-konten ceramah dari Buya Ar-Raji Hashim. Jadi beliau membahas banyak hal dan saya menanggapi satu persatu, di mana tanggapan itu bahwa saya mempertunjukkan kepada bangsa Indonesia apapun yang beliau katakan itu semuanya benar, dan yang berkaitan dengan Imam Mahdi itu bagaimana kita melihat kaitannya apa yang beliau sampaikan dengan apa yang terjadi kepada Juan Siregar sejak dia di masa lalu hingga di masa sekarang, kaitan dengan ilmunya, dan bagaimana kaitannya itu semuanya dengan membawa bangsa kita menjadi mercusuar dunia, pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Iya, itu dia. Oke, kita simak yang pertama. Langsung saja. Nah, yang pertama ini benar-benar saya mau menggambarkan bagaimana taburan petunjuk Allah itu terhadap nama untuk seorang Juanda atau seorang Juanda Siregar kalau berada di rumah. Nah, Allah memberikan nama kepada Juanda itu begitu banyak nama. Itu semua nama-nama itu memang sudah dari para leluhur, dari para nabi ribuan-ribuan tahun yang lalu, di mana pemberian itu memang tujuannya tentu untuk memberitahukan dari para leluhur kita, memberitahukan kepada semuanya bahwa itu bukan tiba-tiba muncul zaman ini atau sekarang ini, tapi itu sudah lama diketahui. Dan kalau misalkan di Al-Quran itu saya sudah bilang Juan Siregar itu sudah Allah rencanakan sebelum diturunkan Al-Quran, yaitu sama. Semua manusia di muka bumi sudah tahu rencana-rencana itu, dan saya mungkin baru yang pertama kali bahwa diri saya itu sudah direncanakan oleh Allah dan dia tuliskan di Al-Quran. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah masalah nama-nama dulu. Ya, saya mulai dari yang pertama, yaitu tentang nama. William Shakespeare mengatakan, apalah arti sebuah nama? Beda saya dengan dia, itu saya beda. Saya justru nama adalah segala-galanya. Kenapa saya berkata begitu? Karena kalau ada orang lewat atau ada orang di mana memanggil dengan Jaun, tentu saya tidak akan menyahut. Kalau misalkan dipanggil Jean, saya tetap diam dan tidak ada efek dari saya itu tidak akan memberi respon apapun terhadap panggilan-panggilan itu. Begitu saya ada mendengar suara Juan,
itu secepat kilat langsung saya pasti memberi respon. Berarti nama itu mengerti maknakan secara komprehensif terhadap segala sesuatu. Yaitulah nama. Nah, ini ternyata Allah itu maha menabur petunjuk, memberi Juan Siregar itu begitu banyak nama. Kalau Buya Ar-Razi Hasim mengatakan bahwa Rasulullah itu namanya banyak, ternyata hampir sama dengan Juan Siregar itu juga namanya banyak. Ini saya catat beberapa itu. Dan nama itu bukan karena apa, itu memang pemberian yang dari para leluhur sejak ribuan tahun lalu. Dan bagaimana Allah membuat itu menjadi nama Juan Siregar. Ya nanti para ilmuwan, para ahli, mungkin nanti Buya Ar-Razi yang lebih mengerti bagaimana menjelaskan itu. Yaitu yang pertama nama saya itu adalah Imam Mahdi. Kemudian Satrio Piningit, Ratu Adil, The Man from the East, pemimpin dari timur, pemimpin akhir zaman, Dajjal. Ya, saya Dajjal. Tapi kalau seperti di video yang sebelumnya itu saya bilang Dajjal, menurut video itu yang sudah saya jelaskan itu bahwa Dajjal itu selama ini kan orang menganggap itu semacam sosok yang bermata satu atau macam-macam itu, di mana dia akan menghanguskan segalanya. Tapi saya sudah jelaskan bahwa Dajjal itu bukanlah sosok makhluk tertentu, tetapi Dajjal itu adalah membahasakan kalau zaman Rasulullah namanya zaman jahiliyah, kalau zaman sekarang zaman. Sebenarnya Dajjal itu adalah zaman. Zaman sekarang itu namanya zaman Dajjal. Dan saya adalah musuhnya zaman Dajjal. Bagaimana saya berkata begitu? Menurut Nabi Muhammad, Dajjal itu buta matanya sebelah kanan. Sedangkan Juan Siregar itu buta matanya sebelah kiri. Berarti Allah selama perjalanan hidup Juan Siregar itu membuat dia hanya bisa menggunakan mata kanan. Hanya bisa melihat sisi baik dari apapun. Dia tidak pernah berpikir negatif atau melihat sisi buruk apapun. Dia hanya melihat kebaikan demi kebaikan. Makanya dia mau dihina, mau disiksa, mau apapun itu, dia enjoy aja, santai aja. Nah itu, jadi Dajjal itu, kenapa Juan Siregar itu Dajjal? Ya memang kita semuanya Dajjal. Kita berada sekarang di zaman Dajjal dan kita semuanya Dajjal. Nah, tugas Juan Siregar itu adalah membumi hanguskan sifat dan karakter Dajjal yang ada dalam dirinya, dalam diri semua bangsa Indonesia, dan kelak sifat dan karakter Dajjal yang ada dalam diri semua manusia. Di mana Dajjal itu sebenarnya adalah akumulasi dari semua keburukan-keburukan yang terjadi dari Nabi paling awal sampai Nabi paling akhir. Dan di zaman kita ini itu terjadi semua secara simultan dalam waktu bersamaan. Oke, itu. Berikutnya setelah Dajjal, Juan Siregar itu adalah Rohul Kudus. Dia Nur Muhammad. Dia adalah Nabi Isa. Kenapa dia disebut Nabi Isa? Karena dari petunjuk-petunjuk para nabi itu turunnya dia, ya mungkin dari kejadian tahun 1988 itu, kan disiksa neraka. Sebelum siksa neraka itu kan saya yang tanggung dosa orang sedunia. Jadi kalau saya melihatnya itu bahwa turunnya Nabi Isa atau kebangkitan Yesus itu bukan jasadnya yang akan datang, tetapi ilmunya yang di masa itu yang Allah hidupkan kembali ke dalam ya bukan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi nanti orang hidup lagi kan. Ya mungkin memang ilmunya mereka itu ya diberikan ke Juan Siregar semua. Dari Nabi Isa begitu, makanya Buya Ar-Razi bilang bahwa kolbunya Imam Mahdi sama plek dengan kolbunya Imam Mahdi.
kolbunya Rasulullah sama plek dengan kolbunya Imam Mahdi. Ya memang kenyataannya begitu. Nanti satu persatu saya akan perlihatkan pleknya di mana. Oke, itu untuk Nabi Isa. Terus dia adalah Yesus sang penebus dosa. Itu tadi sudah saya sampaikan, juru selamat. Terus anak laki-laki penggembala segala bangsa. Ya ini orangnya yang dicari-cari umat Kristiani. Anak laki-laki penggembala segala bangsa. Kemudian saya itu Juan Siregar. Juan Siregar itu juga bagaimana Allah membuat peristiwa perubahan nama itu. Dari saya bernama Juanda sebagai warga negara bangsa Indonesia itu. Kemudian di surat nikah menjadi Juanda Siregar. Tapi bagaimana Allah mengubah itu menjadi Juan Siregar itu sebagai nama ruh Juanda itu tadi. Kemudian ketika menulis buku Hati Nurani itu, Juan Siregar itu berubah menjadi Hati Nurani. Jadi itu nama-nama Juan itu banyak. Kemudian keluarga ya. Karena kalau Buya Ar-Razi itu bilang kan bapaknya itu sama dengan nama bapaknya Rasulullah, nama ayah. Nama ayahnya Imam Mahdi itu sama dengan nama ayahnya Rasulullah. Nama bapak saya itu Tholib. Mungkin begitu beliau dari dilahirkan itu nama jasad ya, namanya Tholib. Tetapi ketika kalau orang Batak itu kan menikah itu ada nama rajanya gitu, nama gelar diberikan. Itu dia Sultan Parlindungan. Ya tempat berlindung. Saya tidak tahu ya, kan kita orang Batak itu selalu pakai marga. Tetapi beliau itu saya tidak pernah Tholib Siregar atau Sultan Parlindungan Siregar itu saya tidak pernah lihat. Saya waktu itu masih SD, jadi karena dia mungkin sering beli tanah itu, bawa hartanya di mana-mana itu. Jadi saya itu paling sering melihat namanya itu kan di apa itu namanya kertas. Kalau ibunda itu namanya Fatimah. Nah kalau Buya Ar-Razi bilang itu kan nama bapaknya itu sama seperti nama bapaknya Rasulullah Nabi Muhammad. Itu Imam Mahdi kan. Kemudian nama ibunya itu dia apa bukan nama ibunya. Imam Mahdi itu keturunan atau dari garis Fatimah gitu. Kebetulan nama ibunda saya Fatimah. Nah ini bagaimana Allah mengatur segala-galanya. Saya tidak kenal Buya Ar-Razi Hasim. Tidak ada perjanjian dia mau membuat video seperti itu. Saya hanya melihat. Dan saya semua membuat video-video ini adalah karena apa yang beliau sampaikan itu kok segala-galanya itu kok sama dengan perjalanan hidup saya. Nah kita kan dalam kaitan itu kita kan sedang mencari sosok Imam Mahdi. Atau saya bilang tadi nama saya itu begitu banyak. Kalau untuk saya sebenarnya bukan sekarang. Dari sono mulai nanti saya akan coba gambarkan bagaimana Allah membuat perjalanan hidup Juan Siregar itu. Bahkan sebelum TK pun itu sudah saya tahu tanda-tanda itu. Saya bisa membacanya sekarang. Saya sudah tahu bahwa manusia terpilih, insan pilihan, manusia pilihan itu sudah saya mengerti. Tapi mengertinya bukan di masa itu ya, sekarang setelah banyak ilmu-ilmunya dan semakin terang benderang. Mungkin dari video-video anak-anak bangsa tentang Satrio Piningit, Ratu Adil itu saya semakin tahu. Sebelumnya saya nggak mengerti juga. Tapi begitu melihat video dari Buya Ar-Razi Hasim, apalagi memang dilengkapi dengan hadis-hadis Rasulullah, penjelasan-penjelasan tentang berbagai hal tentang Imam Mahdi itu. Loh, kok segala-galanya sama, apalagi tentang ruh itu. Kok gitu. Nah, karena memang begitu sukarnya untuk memperkenalkan diri kepada admin yang ada di Ribat Nouraniyah Hashimiyah itu. Itulah sebab kenapa saya buat video-video ini.
Oke, saya kira untuk yang pertama ini saya cukupkan. Nanti kita coba nikmati lagi di video yang berikutnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.